Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition and always get ready to study English. Okay, today I am going to discuss about direct and indirect speech. Nah, jadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu adalah materi kita kali ini ya. Kita simak di sini, when we report someone's words, we can do it in two ways, direct speech and reported or indirect speech. Jadi ketika kita ingin melaporkan pernyataan seseorang ya atau kalimat seseorang, kita bisa melakukannya dalam dua cara, yaitu dengan kalimat langsung ataupun kalimat yang tidak langsung. Oke, let's discuss one by one. Direct speech atau kalimat langsung ya. Di sini adalah merupakan kalimat di mana ucapan dari si pembicara langsung dituliskan dengan apa adanya. Ya, jadi kalimat tersebut ditulis menggunakan tanda baca kutip. Nah, look at the example. Kita lihat contoh di situ ya. Ada Diane said, I'm happy today. Nah, ya. Jadi itu ciri dari kalimat langsung, dia ada di dalam tanda baca kutip. Itu adalah direct speech. Nah, berikutnya yang indirect speech atau reported speech ya, kalimat tidak langsung. Ini adalah kalimat yang melaporkan sesuatu dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Kalimat ini juga biasa dikenal dengan reported speech. Look at the example, ada contoh di situ. Diane said that she was happy that day. Nah, kalian bisa melihat perubahannya ya, dari kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Dalam kalimat tidak langsung, tanda kutip akan hilang ya. Berikutnya ada conjunction di situ. That itu adalah tanda hubung antara reporting verb yaitu Diane said dan reported words yaitu she was happy that day. Nah ya, jadi itu adalah penjelasan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekarang direct and indirect speech dalam bahasa Inggris ini kita bagi menjadi tiga, yaitu ada statement, kalimat pernyataan, ada command, kalimat perintah, dan ada questions, yaitu kalimat pertanyaan. Nah, for today ya, we are going to study about statement, jadi tentang kalimat pernyataan. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa contoh ya. When we change direct speech to reported speech, we have to change the tense. Jadi ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kita harus mengubah tensesnya ya. Look at the example. Ada contoh di situ. She said, I'm tired. Itu disebut direct speech karena kalimat tersebut ada dalam tanda kutip ya. Berikutnya akan diubah menjadi reported speech, yaitu she said that she was tired. Nah, perhatikan dari dua kalimat tersebut, I ada yang berubah ya. I di situ di kalimat langsung akan berubah menjadi she ketika dia diubah menjadi kalimat tidak langsung. Kenapa diubah she? Karena kita melihat subjek di depannya. Karena yang berkata itu adalah perempuan tersebut ya. Jadi she said that she was tired. M untuk yang kalimat langsung, tenses present, itu diubah menjadi bentuk tenses past. M berubah jadi was. Nah, berikutnya next. He said, I have seen snow. Itu direct speech. Berikutnya akan berubah menjadi he said that he had seen snow. Itu adalah kalimat reported speech. Kalian bisa menganalisa ya di situ seperti contoh sebelumnya. Yang berubah adalah I ya, berubah menjadi he. Berikutnya have seen itu adalah tenses present perfect, dia akan berubah menjadi past perfect kalau diganti menjadi reported speech. Oke, berikutnya the children said we are listening. Itu direct speech. Berikutnya diubah menjadi reported, the children said that they were listening. Kalian juga bisa menganalisa lagi di situ. Subjek we berubah menjadi they, ya mereka. Nah,
They were listening. Are yang semula present continuous berubah menjadi past continuous. Jadi ketika si anak-anak berkata we are listening, kami sedang mendengarkan, diubah menjadi kalimat tidak langsung. Di situ anak-anak mengatakan bahwa mereka sedang mendengarkan. Nah ya, itu jadi ada beberapa contoh. Berikutnya, when changing the direct speech to reported speech, we often need to change the time. Jadi ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kita juga butuh untuk mengubah keterangan waktunya. Jadi kalau ada keterangan waktu tertulis di kalimat langsung itu today, nanti di reported speech-nya bisa diubah jadi the day. Begitu juga tomorrow bisa menjadi the next day, next week. Nah, bisa berubah menjadi the following week. Jadi kalian tinggal menyesuaikan. Misalkan next Saturday, nah itu bisa diubah menjadi the following Saturday, itu bisa ya. Berikutnya yesterday, itu adalah the day before atau sehari sebelumnya, atau the previous day, itu sama. Misalkan ada last week, nah itu bisa kalian ubah nanti menjadi the week before atau the previous week. Tidak masalah ketika mungkin nanti ada keterangan waktu itu menyebutkan last night misalkan. Berarti kalian tinggal mengganti yang ada di dalam kurung ya, the night before atau the previous night ya. Jadi itu beberapa keterangan waktu yang bisa kita gunakan ketika kita mengubah kalimat menjadi reported speech. Oke, look at the example. Ada contoh lagi di sini. Nah, di situ the boy said, I will call you tomorrow. Nah, anak laki-laki mengatakan, saya akan menelponmu besok. Nah, terus si perempuan tersebut ya, dia melaporkan kembali apa yang dikatakan oleh anak laki-laki tersebut. Nah, itu dia melaporkan dengan mengatakan he said that he would call me the next day, but he didn't call. Dari situ kalian bisa melihat perubahannya ya. Ketika kita menggunakan will di kalimat langsung, nanti di kalimat tidak langsung will berubah jadi would ya. Berikutnya would call me yang semula you di situ berubah menjadi me ya. Berikutnya ada keterangan waktu tomorrow ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengubahnya menjadi the next day ya. Jadi keterangan itu bisa kalian lihat, will akan berubah menjadi would, tomorrow bisa diubah menjadi the next day untuk kalimat tidak langsung. Nah, ada contoh lagi di sini. The boy said, I fell down the stairs. Nah, jadi anak laki-laki itu mengatakan saya telah jatuh dari tangga. Fell di sini adalah bentuk past tense. Ya. Berikutnya kalimat reportednya, kalimat tidak langsungnya, he said that he had fallen down the stairs. Jadi ketika nanti tenses yang digunakan itu bentuk past, di kalimat tidak langsung akan berubah menjadi past perfect. Ya, contohnya di situ ada yang semula fell berubah menjadi had fallen. Jadi laki-laki itu mengatakan bahwa dia telah jatuh dari tangga. Nah, itu adalah beberapa contoh ya ketika kita mengubah kalimat direct speech ya into reported speech. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa membuat semacam summary ya, membuat semacam kesimpulan. Ketika kita menggunakan direct speech dengan tenses simple present, di situ rumusnya ada, nanti reported speech-nya akan berubah menjadi simple past. Ya, sudah ada rumusnya juga di situ, kalian bisa pelajari. Berikutnya ketika present continuous, nanti untuk reported speech-nya kita bisa ubah menjadi past continuous. Ya. Untuk tenses present perfect, simple past dan juga past perfect, ini nanti ketika kalian mengubah menjadi reported speech, rumusnya sama, tenses yang digunakan sama ya, yaitu ketiga-tiganya menggunakan tenses past perfect. Ya. Berikutnya ketika nanti kita menggunakan will di direct speech, ketika kita ingin merubahnya ke reported speech, will itu akan berubah menjadi would ya. Nah, saya harapkan dari penjelasan saya tadi kalian bisa ya memahami perubahan dari kalimat langsung menjadi tidak langsung dalam bentuk kalimat statement atau pernyataan.
Nah, untuk kalimat tanya dan kalimat perintah itu akan nanti disampaikan oleh Miss Rani next week ya. And don't forget in the last slide ya, you have to do the exercise ya. There are 5 number, ada 5 nomor di situ. Silahkan kalian ubah ya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya, dan saya harapkan kalian bisa mengerjakan dan mengumpulkannya secepat mungkin. Oke, I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.